Masih nanya ngapain? Gak mau jadi sumpah pocong ya? Yakin dalam segi apa yang harus diyakinkan? Oh, aku beneran hamil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau memang hari ini, detik ini juga saya mengembuskan nafas terakhir saya sudah tidak ada lagi di dunia, dan kamu tidak akan bisa melihat saya lagi. Kalau kamu butuh biaya untuk berdakwah, silakan Gus, gali kuburan saya, ambil kain kafan saya, jual Gus jika memang itu laku. Tapi kalau masih belum cukup, kamu gali lagi kuburan saya, silakan ambil tulang-tulang saya, semua demi kebutuhan kamu Gus. Saya rela, saya ikhlas, demi Allah saya ikhlas Gus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Sakit banget, sakit. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib, dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini, bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Asip lah. Loh. Kamu ngapain kesini? Ngapain kesini pakai nanya, buka dulu. Loh, kamu mau ngapain dulu? Masih nanya ngapain? Gak mau jadi sumpah pocong ya? Kamu pikir aku main-main? Sumpah pocong. Wow, Udah disiapin belum? sabar. Wow. Kamu mundur dulu. Yakin? Kamu mau sumpah pocong? Cepetan buka! Cepetan! Jadi kesini juga.
Ya udah. Masuk beneran nih. Ya, ayo. Ada kan Gus Idrisnya? Jangan sampai bilang nggak ada ya. Saya udah jauh-jauh datang ke sini. Pol! Jauh saya. Jauh saya. Katanya kamu mau sumpah pocong. Ayo. Udah duluan. Pol! Tapi Gus Idrisnya ada kan? Diam. Wah. Mas. Wah. Banget sih. Apa? Lihat wah. Wah. Aku mau kapok. Iyo. Wah. Wah. Diam. Pergi. Kira saya setan apa? Loh. Apa sih? Ya oleh. Si, kamu Enak apa? duduk. Ya duduk. Ya duduk. Terus mana Gus Idrisnya? Sampai- Hari ini kita udah janjian kan buat sumpah pocong. Sama pocong wah. Wani. Hei, ini wah. Bingung aku juga wah. Yang nantang malah dia wah. Emang sampean Si. berani beneran? Berani? Buktinya saya datang kan? Kalau saya nggak berani nggak mungkin dong saya datang. Aduh, Tapi kok matanya berkaca-kaca ya? nah ya wah. Yakin Yakin? kalau kamu mati gimana? Kalau kamu kena adab gimana ya? Bener. Kamu ini udah kelihatan bohong loh. Kamu udah pikir matang-matang itu. Ya kalau misalkan itu semua bisa bikin saya dapetin Gus Idris, kenapa enggak? Mati, Niatnya beda lagi. mati gitu. Niatnya sumpah pocong ini untuk meluruskan sampai ini bener hamil apa enggak, fitnah apa enggak. Bukan untuk mendapatkan Gus Idris. Ya kan kalau sudah terbukti, jadi saya bisa dapetin Gus Idris dong. Ini sumpah pocong loh, Farafa. Jangan dibuat main-main. Kalau kamu kena adab beneran gimana? Wajahmu kosong. Ayo. Jangan buang-buang waktu saya deh, Mas. Saya udah datang ke sini. Saya rela untuk ngomong pocong. Saya ini cuma mengingatkan, apa kamu benar-benar yakin kalau sampai terjadi apa-apa sama sampean, terus piye repot nih kene loh Malia. Tapi kayaknya ini wah. Kita jangan mengambil keputusan dulu wah. Kita panggil Gus Adam. Ayo. Kita coba tanya dulu. Soalnya kita tidak bisa memutuskan. Kamu panggil Gus Adam, aku yang menyetop ini. Oke. Oke. Tapi beliau istirahat nggak ya? Kurang tahu juga. Tapi kalau Gus Adam nggak ada istirahatnya, dia kan melera berjihad, semuanya dikerjakan. Bentar ya, Bi. Serius, Pak? Lagi sih, Mas. Ini resikonya besar loh ini. Saya nggak peduli. Saya udah tahu kok resikonya gimana. Saya udah yakin. Gak mungkin dong saya datang ke sini terus saya nggak berani. Saya tahu resikonya. Oh, Dia ngapain di sini? Gus. Salim Gus. dulu. Salim Tadi dulu. udah. Dia ngapain? Enggak, ini loh Rafa ngapain? Gus, Apa? dia mau Maksudnya? sumpah pocong. Gini Gus ya Allah.
betul itu. Dia mau Ya bunuh. saya menerima tantangan dari kalian yang kalian bilang sumpah pocong itu. Saya Kamu udah datang. yakin? Aduh. Kok dia malah berani? Kamu kenapa nangis? Loh, Loh. aduh, nggak apa-apa ya. Aduh, kok dia malah makin berani, sahabat. Terus ini, Ini mati kita. nanti kalau dia kenapa-napa kita juga yang repot, Gus. Aduh. Ini dia Ini orang, nantang, merepotkan orang aja. ini. nantang maut dia ini, Gus Adam. Kalau dia mati, nggak masalah. Ya kita Ya, yang masalah. Yang bawa siapa? Yang Ayo. Ini kan kemauan dia. Nah kita yang nggak mau. Tapi kita Kalian yang sudah. nggak mau sih, orang kalian yang nyuruh buat sumpah pocong terus kalian yang nggak mau. Aku kira kemarin itu cuma buat gertakan dia aja loh. Pikiranku sama kayak jenengan, Gus. Tak kira dia digertak gitu udah malah nantang. Malah nantang. Tapi kalau kita lihat dari ekspresinya loh, Gus. Itu loh, lihat itu loh, Bi. Kok Wah, wajahnya menumpuk dari satu iya. sambil berkaca-kaca ya matanya. Cepetan dong mas, saya nggak punya banyak waktu. Kamu yakin? Ini, aduh. Nanti keselamatanmu gimana? Kok jadi ngeri, merinding juga ya? Nah iya, Gus. Kalian masih mikirin keselamatan saya. Kalau emang kalian mikirin keselamatan saya dari awal, harusnya kalian itu ngebantu saya. Bukannya kalian malah nyuruh sumpah pocong Kita disuruh membantu kamu untuk merebut Gus dari Umi. Kita ini cuma mengingatkan sampai nanti kalau sampai terjadi apa-apa sumpah pocong gimana, namanya manusiawi, saling tolong menolong, saling mengingatkan. Suruh bantu, kalau bantu kejelekan ya nggak mau lah. Iya, gimana Gus Adam? Jangan waduh. Saya kira kemarin cuma gertakan. Saya pikir juga gitu Gus Adam. Malah dia yang nantang ya. Ternyata dia nggak bisa digertak. Gus Idris ada? Ada? Gimana ini? Mati nih kalau sampai bener-bener iya. Tapi sumpah pocong ini sangat sakral, Bener, makanya itu. bukan untuk permainan, bukan untuk dimainin. Ah, Terus kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, gimana Gus? Oke, kita lakukan sumpah pocong, oke. tapi wallahu alam untuk dia. Dia Saya kalau yakin. dia benar, kalau dia salah. Makanya itu. Kalau keyakinan saya dia salah. Tapi dia salah, posisi salah, tapi berani melakukan sumpah pocong. Itu yang jadi ngeri. Gini aja wis. Ini nggak ada keputusan kalau kita tidak mengaju ke Gus Idris. Betul. Kita harus menghadap ke Gus Idris. Nyenangan saja Tapi Gus. Mas, sebentar, Gusnya itu lagi ngedrop, Mas. Nah, makanya itu jangan rame-rame nanti tambah Kalau kaget. soal ini kita nggak bisa buat keputusan, Mo. Soalnya di posisi ini kita sudah setuju. Awalnya kita setuju untuk melakukan sumpah pocong ini dari kedua belah pihak. Jadi dari laut kejadian, apunten. Dia cuma Kayak ketakutan. iya. Ini harus ketemu sama Gus Idris ini, Gus Adam. Ya udah kalau Loh, ya udah ya. Panas. Kamu ikutin. Men. Kamu ikutin. Assalamualaikum, Gus. Kenapa ribut-ribut? Aduh, ada ribut-ribut di rumah. Ini Rafa kemarin-kemarin kan untuk membuktikan benar tidaknya dia hamil itu kita ajukan sumpah pocong. Saya kemarin-kemarin itu cuma gertak aja Gus pengajuan sumpah pocong dari kita, tapi dia malah berani datang ke sini, malah menantang banget. Saya juga bingung. Cobalah dikasih pemahaman dulu, karena sumpah pocong ini sakral. Kasih waktu dia untuk berpikir, kasih waktu beberapa menit untuk berpikir, terangkan Gus.
bahwa sumpah pocong ini tidak bisa dibuat main-main. Karena sumpah pocong ini disaksikan para malaikat. Mubahalah disumpah Al-Quran. Jadi menurut saya resikonya tinggi sekali, besar. Coba dikasih pemahaman, jangan turuti nafsu saja. Karena sumpah pocong ini sakral, akan berdampak besar kepada siapapun yang berbohong. Kalau saya sih siap-siap saja. Begitu. Biar tepat ada titik terang gitu. Kalau saya siap-siap aja. Tentunya netizen juga siap, tambah menunggu menanti-nanti nih Gus. Ya kalau sudah siap bawa ke sini nggak apa-apa. Izin Gus. Ya. Ayo, amin amin. Ya Allah, ya udah kita sudah mendapatkan izin dan mandat dari Gus Idris, jadi Jangan membuktikan dia salah apa enggak. Tapi nanti kalau ada risiko apa-apa, ayo. Siapa yang tanggung jawab? Ini gimana, Gus? gini, dari Gus Idris bilang bahwa Rafa ini harus diberi pengertian terlebih dahulu mengenai sumpah pocong dan kesakralannya seperti apa, karena sumpah pocong ini kita tahu sendiri disaksikan oleh para malaikat. Mubahalahnya ini juga pakai Al-Quran. Aku kalau soal ini nggak paham banget tuh, Gus Adam. Oh, Ya coba Gus Adam yang menjelaskan yang lebih jelaskan paham. aja Gus Adam. Saya takut Tapi kenapa dia kesininya sendiri gitu loh? Lah, ya namanya orang nekat Gus Adam. Gimana sih? Saya benar sendiri kok. Rafa, saya ingatkan di sini, sumpah ini tuh nggak main-main. Jika kamu terbukti berbohong, nanti efeknya ya datangnya ke kamu. Karena sumpah ini itu akan dilaksanakan secara sakral dan disaksikan oleh para malaikat. Yang tentunya sumpah ini itu nanti akan dilandasi dengan Al-Quran. Juga dengan kalam-kalam itu. Betul. Efeknya itu nanti, kenapa sih kamu nggak mengaku aja bahwa kamu berbohong? Kenapa saya harus ngelakuin hal yang emang itu kenyataannya kayak gitu? Sekarang saya balik, kenapa sih nggak mas-masnya aja yang setuju kalau misalkan saya nikah sama Gus Idris, selesai, nggak perlu pakai sumpah-sumpah pocong segala. Diem ya kameramen. Mbak Rafa, ngapunten sebelumnya. Mohon maaf. Bukannya kita menghalang-halangi, Gus. Cuma kita ini cari yang benar, mana yang salah. Saya kurang bukti apa lagi sih mas, sampai kalian tega biarin saya sampai ke sumpah-sumpah pocong kayak gini. Saya cuma disuruh untuk mengingatkan karena efek nantinya itu besar sekali kepada dirimu. Dan Itu masa depan membahayakan. nantinya. Kalau kita siap-siap aja, soalnya nanti yang ikrar itu kamu, bukan kita. Kalau terbukti kamu berbohong, tidak hanya karir, tapi hidupmu akan hancur. Wallahu alam bisawab, tutup buku Tutup. lah. Death Note. Bastard. Makanya Saya nggak takut. Saya nggak takut. Saya udah jauh-jauh datang ke sini. Ya, terus kalau misalkan nggak ngelakuin sumpah pocong mau gimana buat mempercayai kalian? ya mohon maaf, bukannya kami nggak percaya dengan bukti apapun yang sampean bawa ke sini atau jangan tuduhkan kepada kami. Jika kamu memang benar-benar siap, saya minta nomor keluargamu yang bisa dihubungi nantinya untuk berjaga-jaga. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, kita mudah untuk menghubungi orang yang terdekatmu gitu loh. Nggak bakal terjadi apa-apa mas. Kan saya nggak berbohong. Ya kalau saya berbohong baru terjadi apa-apa. Ya kalau enggak ngapain? Mbak Rafa, Jangan nyangkut pautin sama keluarga-keluarga saya. Mbak Rafa mohon Ya maaf. udah, orang yang kamu kenal, temanmu atau siapa kayak, biar ini loh ada, Enggak Gus, ini Gus. Kalau orang nggak berbohong, paham nggak sih maksudku? kalau berbicara sama orang itu pasti menatap matanya. Iya, itu secara psikologisnya seperti itu. Kan minta saya natap mata kalian, jangan takut saya berbohong. Oke. Oh Kalau kelamaan, ayo. sebentar, kalau memang niatmu bulat, kita belum masuk. Udah, ayo Gus Adam. Yuk,
Tapi mintain orang terdekatnya dulu biar kita Ya mudah. nanti gampang. Mati kamu. Menggampangkan sesuatu. Assalamualaikum. Ayo masuk. Waalaikumsalam. Jaga sikapmu. Silakan duduk. Sikapmu lo ini. Duduk nak. Berdiri. Gus, Ini dia malah nantang sebab. Sudah dikasih pemahaman. sudah. Saya sudah Kesana. Biar deket ngobrolnya. coba memberi pengertian ke dia soal kesakralan dari sumpah pocong ini, tapi dia masih ngotot. Yakin kamu mau melakukan ritual sumpah pocong itu? Sudah dipikir-pikir? Kamu masih muda, karir kamu masih panjang. Jangan gara-gara berbohong kemudian nekat melakukan ritual sumpah pocong, yang ada nanti terkena imbas daripada sumpah pocong. Hidup kamu jadi hancur, hidup kamu jadi berantakan. Ini tatapannya kosong ya Gus. Tanya malah nggak dijawab lagi. Ya tapi kan hidup saya juga udah terlanjur berantakan gara-gara Gus juga kan. Apa semiran ya Gus? Gak ada satu orang pun yang bela saya, termasuk netizen-netizen gak jelas itu. Saya udah terlanjur jelek kan di mata semua orang. Lah, memang yang salah kan kamu. Iya. Dan saya datang ke sini ya udah saya menerima kalau untuk sumpah pocong itu supaya untuk ngeyakinin kamu terutama. Gimana? Meyakini dalam segi apa ya harus diyakinkan? Kalau aku tuh beneran hamil. Astagfirullah. Oh, Ambil kain kafan cepat. Ini nggak bisa dibiarkan. yakin Kalau Gus? dia masih ngotot mau kekeh seperti itu, bukannya bertaubat, terpaksa. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa gimana Gus? Itu sudah pilihan dia. Kita yang repot. Daripada tersebar fitnah di mana-mana. Nanti kalau kebohongannya ini menjadikan petaka Gus. Yang repot ini loh Gus. Kita. Apakah kamu sudah izin sama orang tua kamu, keluarga kamu? Belum pastinya. Gak usah bawa keluarga Gus. Gak usah bawa orang tua. Kalau terjadi apa-apa nanti ke depannya, kita nggak mau diserahkan. Karena ini urusannya sama Allah, bukan sama kita lagi. Ini sudah campur tangan Allah lagi. Kita sudah nggak ada akses di situ kalau sudah sumpah pocong, Fah. Ya makanya kenapa sih nggak dari awal Gus terima aku aja? Kenapa harus sampai sejauh ini? Kenapa harus pakai sumpah pocong segala sih? Karena kamu menyebarkan isu, Fah, yang nggak pernah saya lakukan. Aku mau nyebarin isu. Aku bingung harus bagaimana lagi membuktikan ini semua. Dan aku juga bingung harus gimana lagi cara aku untuk ngeyakinin kamu kalau anak ini tuh anak kamu. Masih tetap kekeh seperti itu, kamu mau memfitnah aku. Terserah kalau Gus bilang aku. Kalau Rafa masih tetap kekeh, ambil kain kafan sekarang. Siapkan, bentangkan di tengah sini. Ambil Al-Quran juga. Apa aja nih? Itu banyak ketakutan. Dia nangis. Cepat, ambil kain kafan. Gus, nanti kalau dia koit Gus. Itu urusan dia sama Allah. Cepat atau lambat orang semua pasti akan mati. Kamu, saya akan mati. Kita nggak boleh mendahului takdir. Wallahualam semua. Wow. Minta nomor orang tuanya saja dulu, wow. Gak dikasih. Perlu orang tua. Saya datang ke sini karena saya benar kalau saya bohong ya pasti saya kasih nomor orang tua saya. Kan gak bakal terjadi apa-apa juga kan. Kenapa?
Ya sudah. Kalau dia sombong, kekeh seperti itu, siapkan kain kafan. Bukannya menyesal, bertaubat, tapi malah angkuh. Ya nggak angkuh. Keangkuhan kamu itu yang akan membakar diri kamu sendiri, Fa. Ya kenapa sih kamu nggak bisa terima aku aja, Gus? Bukan begitu caranya, Fa. Cara kamu itu salah. Kalau kamu ingin mendapatkan seseorang, deketi sang penciptanya. Bukan cara seperti ini, cara yang kotor seperti ini. Cara kamu itu salah. Bentar ya Gus, saya potong dulu. Gus masih mau motong nih Gus. Ya, disiapkan di tengah-tengah. Kita kira-kira saja. Kita kira-kira. Kamu pikir lagi, Rafa. Oh, iya, 1 meter kok. Nah, segini cukup sih. Coba kamu coba. Kayaknya tinggian kamu. Kamu pikir-pikir lagi sebelum ritual sumpah pocong ini kita lakukan. Kamu bersumpah atas nama Allah. Kamu bersumpah atas nama Al-Quran. Dan laknat itu akan terjadi bukan hanya di dunia, melainkan di alam kubur. Itu simbolnya dibungkus kain kafan, mati di alam kubur. Nggak cukup kamu mendapatkan balasan di dunia, melainkan juga di alam kubur. Belum lagi nanti di akhirat, Fa. Ya pokoknya kamu tinggal terima aku aja. Urusan aku udah selesai, Gus. Gak mungkin sampai kayak gini. Cara kamu salah, Fa. Nggak harus kayak gini, semakin kayak gini semakin runyam. Ya emang aku udah pakai cara baik-baik. Emang aku terus sendok ini. Apa cara baik-baik seperti apa? Aku pengen berubah jadi lebih baik, tapi waktu itu kan Umi gak izinin aku untuk nginep. Jangan dikira aku nggak tahu loh, kamu sewa preman untuk mencelakai Umi. Itu malah membuat aku makin benci sama kamu. Bukannya aku makin simpati. Terus apa itu namanya? Ini di Kalau bukan cara-cara kotor, sini aja tengah-tengah. tengah-tengah. Itu bukan preman sewaan aku. Masih mengelak, Fa. Itu jelas-jelas sudah di left. Aku diem aja loh, nggak ngelabrak kamu, nggak negur kamu. Begitu besarnya ya rasa cinta kamu buat istri kamu itu dibanding aku. Kan aku lebih mengenal istriku daripada kamu, Fa. Terus kenapa kamu membuka hati, membuka celah buat aku masuk? Membuka celah seperti gak bisa apa? tanggung jawab, gak bisa nerima aku. Buat apa kamu ngasih celah itu, Gus? Masih celah yang seperti apa, Rafa? Yang seperti apa? Hah? Cuma demi ngejaga nama baik kamu aja kan? Yang orang-orang nggak tahu. Aku tidak pernah mengundang kamu datang ke sini. Beberapa bulan yang lalu kamu datang ke sini menginginkan mustika. Terus kenapa kamu berubah menjadi cinta di situ? Terus kamu berjanji katanya akan menjadi lebih baik lagi. Tapi apa nyatanya? Oke, cukup. Ingat, Fa. Kamu pikir-pikir lagi sebelum kamu melakukan ritual sumpah pocong. Karena disaksikan semua penduduk langit, para malaikat-malaikat Allah. Dan ini sakral sekali. Makhluk yang tak nampak kasat mata akan ikut hadir menjadi saksi. Kamu mengatakan ini dan itu, Allah tahu. Kamu melakukan ini dan itu, Allah juga tahu, Fa. Bukannya kamu makin bertaubat, tapi malah makin menjadi. Sekali lagi saya kasih kesempatan kamu untuk berpikir. Ini yakin mau dilakukan ritual sumpah pocong? Ampun, siap Gus. Bagaimana, Fa? Aku siap. Rafa.
kamu lebih menginginkan sesuatu kenikmatan yang bersifat semu sementara tanpa kamu berpikir panjang resiko besar yang akan menimpa kamu, Fa. Monggo, silakan. Lepas belum, Bang? Kita udah ngukur. Diukur sana nggak ada pin, biasanya kan saya pin. Alah, 1 meter kotor apa? Udah. Oh, udah pas. Kenapa sih kamu nggak bisa nerima aku aja? Apa? Gimana, Mas? Aduh. Kenapa kamu nggak bisa terima aku aja? Kenapa sih? Kamu bilang nggak sama istri kamu kalau kita mau nikah. Udah selesai semuanya, nggak perlu kayak gini, nggak perlu pakai cara kayak gini lagi. Aku sudah sering sampaikan ke kamu, pernikahan itu nggak semudah yang kamu bayangkan. Banyak syarat, Fa, yang harus dipenuhi di situ. Nggak mudah karena kamu nggak benar-benar cinta kan sama aku. Cinta itu akan datang dengan sendirinya. Paham kamu, Fa? Cinta itu akan datang dengan sendirinya. Ya tapi caranya kamu yang salah. Mendapatkan cinta nggak harus kayak gini. oke. Yakin kamu akan lakukan ini? Ya, oke. Yakin kamu nggak bisa nerima aku dulu? Sebelum aku ngelakuin ini kamu tega. Ini enggak putus. Udah sengklungan ini terus nungguin nggak jadi. Ayo. Nah, kamu tuh berani nggak sih, Fa? Berani? Kenapa diulur-ulur terus dari tadi? Ini sudah ready, lihat. Men, kameramen. Lebih baik kamu mengakui kesalahan kamu, sudah berbohong, clear sudah masalah. Nggak sampai kayak gini, Fa. Kamu mati kosong. Aku kan sudah bilang dari dulu, kalau kamu cinta, deketi sang penciptanya, Fa. Allah punya cara yang indah. Tapi kalau kamu turuti nafsu seperti ini, yang ada petaka. Gak usah banyak omong, aku berani kok. Kalau emang masih nggak percaya sama aku. Silakan. Monggo. Silakan. Yakin? Ada pikir hidup di dunia cuma sekali, Fa. Untuk cari bekal nanti di akhirat. Jangan kau sia-siakan hidup yang sementara. Agak ke sini. Geser ke sini. Loh, ayo cepat geser ke sini. Ini, Wo, kamu pegang gini loh, Wo. Sengaja aku ulur-ulur supaya kamu bisa berpikir 2 kali. Karena taruhannya adalah hidup kamu. Lebih baik apa susahnya kamu mengakui kebohongan kamu. Yang penting Allah tidak murka. Aku lebih suka seperti itu. Tapi jika kamu kekeh terus seperti ini, nutupi kebohongan kamu, justru yang ada aku malah makin benci sama kamu. Ayo, sudah siap? Ya. Ini, Wo. Asal kamu tahu, sengaja aku ulur-ulur seperti ini karena aku kasihan sama kamu. Kamu kasihan sama aku. Terus Terus ya kita nikah aja. Terus hanya dengan kasihan kemudian menikah? Enggak, Pak. Aku nggak mau mengkhianati istriku. Ya kamu nggak perlu ngianatin istri kamu. Ya tinggal izin aja. Kan kamu punya istri kan 2. gini aja. Kenapa harus pakai cara kayak gitu? Aku nggak mau menyakiti hati perempuan, Pak. Kenapa harus pakai cara kayak gini segala? Kamu yakin masih kekeh nggak mau mengakui semua kebohongan kamu? Tetap? Karena aku nggak berbohong. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Silakan Fah. Jangan jadi orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Di akhir hayat kamu akan penuh dengan penderitaan, sehingga susah ajal kamu nanti. Silakan, kalau kamu tetap masih angkuh seperti itu. Oke, aku nggak takut. Astagfirullah. Di dunia ini siapa yang kamu takuti, Fa? Yang penting aku bisa hidup sama kamu. Kamu mikir nggak sih? Apa dengan cara ini kamu bisa hidup bersama? Enggak, Fa. Jangan mimpi. Begitu takut ya kamu sama istri kamu. Bukan masalah takut dan takut, nggak takut sih. Tapi aku lebih menjaga perasaan wanita. Tapi kamu nggak menjaga perasaan aku, Bun. Cara kamu salah, Fa. Sudah aku bilang berapa kali. Bukan membuat aku simpati, tapi membuat aku makin benci sama kamu, Fa. Nggak gitu caranya. Silakan. Nunggu apa lagi? Apa susahnya sih tinggal ngomong? Jujur. Apa susahnya? Apa yang selama ini kau rekayasa, kamu sampaikan saja. Tidak ada yang tambahin dan tidak ada yang kurang. Allah itu suka kepada hambanya yang berkata jujur, bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Selesai sudah. Allah akan mengampuni. Tapi aku tuh nggak berbohong. Masih aja keras hati kamu, Fah. Cuma itu juga gara-gara kamu, Bu. Semakin hati kamu semakin keras, semakin angkuh, jangan harap bisa dekat sama saya, makin jauh yang ada. Aku sudah ingatkan. Silakan, nunggu apa lagi? Kau tetap masih kokoh. Aku pasti akan bisa ngelawan hati kamu. Dan aku rela ngelakuin ini semua demi kamu. Demi kamu. Kalau demi aku nggak kayak gini caranya, Fah. Nggak kayak gini. Cinta nggak harus memiliki. Kalau kamu menyakiti, memfitnah aku, itu bukan cinta namanya. Tapi itu namanya zalim. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi aku nggak takut. Ya sudah. Cara kamu mencintai orang itu salah. Sudah tahu suaminya orang, terus cara mendekatnya salah dengan cara yang sangat hina. Ayo, nunggu apa lagi? Berkali-kali datang ke tempat kemusyrikan, datang kepada orang-orang yang syirik. Jangan dikira aku nggak tahu, Rafa. Tapi di sini aku masih menutup-nutupi, masih diam. Semua aku lakuin juga demi kamu. Enggak, itu cara yang kotor. Sesuatu kebaikan dikali campur dengan yang batil, maka endingnya akan menjadi batil. Aku kan sering katakan itu sama kamu. Harusnya kamu bertanggung jawab. Apa susahnya sih? Sudah cukup. Kamu memang keras kepala. Bukannya bertaubat, masih mempertahankan kebohongan kamu. Kamu akan menyesal nanti, Kak. Aku gak akan menyesal. Ya sudah, ayo. Nunggu apa lagi? Tega kamu. Kamu benar-benar jahat kamu.
Jangan ngomong tega di sini. Aku menyelamatkan diri dari fitnah. Kenapa ragu? Aku nggak ragu. Ya sudah. Keangkuhan dan kesombongan kamu yang akan membakar diri kamu. Ingat itu. Bukannya kamu akan mendapatkan ketenangan, melainkan penuh dengan penderitaan. Simpan air mata kamu. Jangan kau tunjukkan air mata itu di depanku, Fa. Kau kira aku akan simpati? Tidak sedikit pun. Bohong. Kamu sebenarnya nggak tega kan lihat aku kayak gini kan? Hanya karena di depan kamera dan di depan orang-orang. Kamu menutupi itu semua. Kamu juga sama aja munafik. Ya, aku nggak tega. Aku ulur-ulur dari tadi. Kamu juga Aku ingin kau tobat di situ. Kamu mengakui semua kesalahan kamu, tapi tidak kan? aku nggak takut. Karena aku nggak salah. Masih aja. Tetap sombong kau ya. Ingat, Fa, sombongan hanya milik Allah. Jangan mentang-mentang kau punya segalanya. Kamu nggak akan pernah jatuh. Orang yang paling kaya di dunia ini dengan kesombongannya, dengan sekejap dijatuhkan oleh Allah. Kita sudah sering lihat mereka-mereka yang paling kaya di dunia. Kalau sudah musuhnya Allah, hancur, Fa. Jangan kau sombongkan dan kau banggakan apa yang kau punya. Popularitas dan juga kekayaan kamu. Sudah siap Al-Qurannya, Gus Adam? Silahkan. Tega. Kok saya yang tega? Kamu lihat ya, aku gak kenal kamu ini semua. Kamu lihat. Kamu Kan kamu yang nantang, Nafa. karena kamu yang gak lakuin, Gus. Bagaimana aku harus mengakuin perbuatan yang gak pernah aku lakukan? Aku sama halnya dengan dolimul li nafsi. Dolim kepada diriku sendiri itu gak mungkin terjadi. Udah cukup. Stop ngomong kayak gitu. Sekarang aku bakal lakuin. Ya udah, silakan. Kepalanya di mana, Wah? Wah. Ya. Hadapkan ke kiblat seperti layaknya orang mati. Yang lainnya perbanyak baca istighfar. Astagfirullah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina kayak gini ya. Puas kalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala
Segera tutup. Cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Nah, tangan kamu gini, sendekap. Illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz Adam, Al-Quran. Wah. Suci bawah pukur. Nggih. Itu dulu kok. Bunga. Ini Mas Bobi. Allah. Dijenggus nggih. Yakin. Ini bunga akan ditaburkan ke seluruh tubuh kamu. Bukurnya taruh di sini. Wah. Karena Rasulullah suka wangi-wangian. Waalaikumsalam. Itu siapa? Lagi. Itu siapa? Tony Gus. Ya udah suruh masuk. Lagian kan sudah tahu kalau kita sedang janjian. Dia suruh jaga sikap kalau datang ke rumah sini. Kalau dia nggak bisa jaga sikap, hajar. Kenapa telat, Mas Tony? Iya, maaf. Tolong nicknya tadi ada yang bawain dong. Pak, kamu yakin, Pak? Nicknya mana satunya? Gus, kalau memang dengan cara ini bisa mengungkap kebenaran, lakukan aja, Gus. Pak,
Ya, kamu yakin, Pak? Bener-bener mau melakukan ini? Kamu lihat kan? Aku nggak takut apapun. Karena Gus Idis nggak pernah mau ngaku, Mas. Aku rela kayak gini. Oke. Lanjutkan, Gus. Biar di sini ada jawaban. Siapa yang sebenarnya berbohong? Kamu atau Gus Idris? Udah ya, nggak ada yang keberatan di sini ya. Tetap dilanjut ya. Sekali lagi aku tanya sama Mas Tony yang nganterin Rafa pertama ke pondok sini, sama Mas Baim mungkin sahabatnya. Sebelum ini saya mulai, apakah di antara kalian ada yang mau disampaikan atau keberatan? Cuma satu, Gus, pesan saya, Gus. Dari masalah ini juga, informasi ini kan semua dari Rafa. Apa yang saya dapat, yang saya sampaikan semua dari Rafa. Tapi di sisi lain, Gus menyangkal. Makanya mungkin ini jalan terakhir, pesan saya. Kalau memang Rafa atau Gus yang nantinya akan menjadi salah satu kebenaran, kita ungkap semua. Ya sudah. Jadi nggak ada yang keberatan ya di antara kalian ya. Saksi-saksi sudah siap? Siap. Saya kasih satu kesempatan kamu untuk menyampaikan sesuatu sebelum ini saya mulai. Apakah ada yang kamu sampaikan? Gus, kalau memang hari ini, detik ini juga, saya mengembuskan nafas terakhir saya sudah tidak ada lagi di dunia, dan kamu tidak akan bisa melihat saya lagi. Kalau kamu butuh biaya untuk berdakwah, silakan, Gus, gali kuburan saya, ambil kain kafan saya, jual, Gus, jika memang itu laku. Tapi kalau masih belum cukup, kamu gali lagi kuburan saya. Silakan ambil tulang-tulang saya. Semua demi kebutuhan kamu, Gus. Saya rela. Saya ikhlas. Demi Allah saya ikhlas, Gus. Kenapa dia ucapan seperti ini, Gus? Apa maksudnya? Kalau dari perkataannya, Gus, secara tidak langsung, apabila jenengan membutuhkan dana atau apa untuk perjalanan dakwah panjenengan, dia rela kain kafannya atau tulangnya dijual untuk membantu dakwah panjenengan. Kenapa dia yakin itu mau mati? Belum tentu melakukan ritual sembah pocong terus kemudian mati. Tapi dari perkataan kayak gitu, Tanda-tanda maksud kamu? ya jelas, Gus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana, Rafa? Sudah siap dimulai? Gimana? Saksi-saksi sudah siap? Siap. Mas Tony, Mas Baim, saya dilanjut. Rafa, Pak, sudah siap dimulai? Saya siap. Bismillah.
Rafa, ikuti kalimat-kalimat saya yang jelas. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya. Astagfirullahaladzim wali walidayya Wa li ashabil hukukil wali ashabil hukuki wajibati alayya wajibati alayya wa li jami'il wali jami'i muslimina wal muslimat muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i al-ahya'i minhum wal amwat minhum wal amwat. wal-amwat. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulai, Fa. Siapa nama ibu kandung kamu, Fa? Atau nama ayah kamu? Sebutkan. Rafa Fauzia binti siapa? Ira Suryawan. Ira Suryawan. Ya udah. Ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya Rafa Fauzia binti. Sebutkan nama ayah kamu. Saya Rafa Fauzia binti Ira Suryawan. Bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah. Bahwa saya tidak bersalah. Tidak bersalah. Dan semua yang saya katakan benar. Dan semua yang saya katakan benar. Astagfirullah. Yakin mau dilanjutkan lagi, Pak? Kadzab kamu, Pak. Saya yakin. Apabila yang saya katakan tidak sesuai, maka saya siap menerima laknat dan azab dari Allah 7 turunan. Apabila yang saya katakan tidak sesuai, saya siap menerima laknat dari Allah. Tim, Nekat ini orang. Nekat, Gus. Laki mau dilanjutkan, Gus. Gila ini orang. Enggak mau, Gus. Biar fitnah ini cepat selesai. Harus kita akhiri. Astagfirullah. Bukannya dia udah mengakui, Gus, dan sudah mengikuti arahan Gus beri. Tinggal 1 langkah. Harus diadzani dan diiqomat. Baru selesai prosesi ritual sumpah pocong, Mas. Inilah yang paling sakral. 1 langkah ini, adzan dan qomat. Pak,
Yakin, Pak? Agak majuan sini, Mas. Pak, kamu yakin? Terus dilanjutin. Nggak ada cara lain, Mas. Mungkin emang aku bukan jodoh kamu. Gus, lanjutin, Gus. Yakin? Lanjutin. Beberapa orang yang sudah melakukan ritual sumpah pocong, dia nekat seperti yang kamu lakukan, Rafa. Hidupnya sengsara. Ada yang sampai 1 bulan dia sakaratul maut, kesakitan. Lehernya seperti dicekek, tidak mati-mati, kesakitan. Ada juga yang gila, hancur hidupnya. Ada juga yang dihantui dengan ketakutan, melihat sosok malaikat yang penuh dengan kekejaman. Yakin, Pak? Jika kamu berbohong, pasti kamu akan mengalami hal itu. Saya yakin, Gus. Karena saya tidak berbohong. Ini sudah waras ini. Yang ada di dalam kandungan saya itu anak kamu, Gus. Astagfirullah. La ilaha illallah. Masih ngeyel. Nah, saya lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Pak, Hayya 'alal Yus. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, La ilaha illallah. Wah, Gus, udah Gus. Wah. Aduh, gimana ya? Tinggal iqomah. Kalau sudah iqomah saya kumandangkan, tidak bisa dicabut lagi. Kalau nggak kuat udah bilang, tinggal bilang kok. yakin Pak? Sekali lagi tanya, yakin nggak? Udah, kalau nggak kuat bilang ya. Aku yakin mas. Tetap aja masih angkut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal sholati, hayya 'alal falah. Gus, Qad qamatil qiyamah. Gus. Ini kenapa Gus? Ini Aku kenapa nggak tahu, aku nggak tahu. Itu sudah urusan dia sama sang pencipta. Wah, Otopsi ini kan tadi katanya mau selesai. tar dulu. Wah, kamu ngerasain apa Pak? Gimana nih ya? Enggak. Ini artinya kenapa kalau sampai Aku nggak ngerti. Aku nggak tahu. Sedangkan tadi biasa-biasa aja. Nggak tahu, ini sudah urusan sama Allah. Fah, Sakit banget, sakit. Fah, mending kamu jujur, Fah. Lebih sakit orang yang kamu fitnah. Kamu beneran hamil atau enggak, Fah? Udah Gus, jangan diterusin Gus, kasihan Gus. Aduh, gimana ya? Iya, Gus, tinggal ngomong Pak. Tinggal Ini dikit. sudah nanggung, tinggal dikit. Komatnya tinggal dikit. Gus, Iya, tapi tolong banget, Gus. Jangan, wah, Mungkin diulang dari komat aja, Gus. ya Gus. Gus, Ngerasain Jangan. Saya mohon banyak, banget, Gus. saya mohon banget, Gus. Iya. Aduh, Tolong jangan dilanjut proses ini. Kenapa? Bukannya awalnya kamu itu yang nyuruh, Iya. kekeh untuk dilanjut. Kenapa sekarang jadi melempem? Sudah HP di sini, Gus. Saya nggak tega, Gus. Walaupun Rafa udah banyak nyakitin saya, Gus. Tapi saya tetap nggak tega. iya, Gus. Lihat kondisi dia kesakitan begini. Apa Fah. kamu tidak mau bertobat, Fah? Kamu bener nggak sih, Fah? Bener atau enggak, Fah? Jawab, Fah. Yang aku mau cuma nikah sama kamu, Gus. Apa itu sulit? Tapi nggak kayak gini caranya, Fah. Terus yang ada di perut kamu yang kamu bilang hamil itu bener atau enggak, Fah? Jawab, Fah. Bener. Astagfirullah. Aku nggak bisa buktiin dengan apa-apa saat ini, kecuali sumpah pocong. Tapi sakit. Ya kalau kamu nggak bersalah nggak mungkin merasakan sakit, Fah. Maksud Gus Gus, sakit ya berarti beneran dia bohong. Udah kan musyawarah, aku tinggal kali ikomah aja. Iya. Aku kasih waktu 5 menit. Lanjutin aja, Gus Adam. Iya, sama komat Gus. Fah. Aku tanya sekali lagi, Fah. Kamu beneran hamil atau enggak? Ya? Jujur, Fah. Kalau mati biar mati aja, Gus. Terus kenapa pada saat tadi Gus itu azan sampai koma kamu kepanasan? Apa itu menandakan bahwa itu kamu tuh yang bohong? Sudah. Gus itu sebelum lanjutin aja. Buat aku. Kita cuma dikasih waktu 5 menit. Kalau seandainya kamu nggak jujur, nggak ngomong yang sebenarnya, proses ini akan tetap berlanjut, Pak. Gimana? Kamu tuh ketahuan bohong. Ngomong aja lah. Kalau ini tidak dilanjut, fitnah ini itu nggak akan cepat selesai. Betul. Iya, tapi Fitnah bakalan selesai, Mas.
Kalau emang Gus Idris mau bertanggung jawab dan nikahin saya, fitnah itu sudah selesai. Udah kayak Pak, aku tuh cuma nggak tega aja, Pak. Aku pun biar dulu gini, Pak. Tetap pasti punya rasa kasihan tuh. lanjut aja udah. Lanjut. Kan tinggal Tinggal di koma. Mas, saya minta tolong. Yang lain dah ya, selain ini gimana? Mending kita selesaiin aja udah. Nggak usah dilanjut. Kalau kita selesaikan berarti Dia harus mengakui dong. iya bahwa yang mengambil dia bukan Gus Idris. Karena sudah banyak sahabat-sahabat Gio yang kemakan omongannya dia ini. Kamu itu, ya Allah, udah kelihatan kayak gini masih. Untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Dengan adanya sumpah pocong ini kan, kalau tidak diselesaikan kita nggak akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Maksudnya diselesaikan gimana Gus? Kalau misalnya dipaksain kayak tadi terus lewat gimana Gus? Sama Ya aja. resikonya dia. Iyalah. Kenapa kok dia berani Ya sumpah pocong? resikonya dia, resikonya kita semua dong yang ada di sini. Kita nggak ada urusan, yang penting nama baiknya guru saya aman. Karena pula dia nama guru saya tercemar, saya nggak terima juga. Cuma ulah saya ya Mas. Gus juga ngelakuin itu. Kenapa kamu sebegitu menjaga nama baik Gus? Kalau emang dia salah ya udah akuin lah. Terus kenapa kamu tuh kepanasan? Kayak kesakitan, Pak. Ya aku nggak tahu Mas. Berarti kamu bohong. Udah lanjut aja lah. Gus tinggal komat aja Gus. Monggo Gus, lanjut. Kalau mati biar mati sekalian Gus. Biarin dari awal udah diingetin kan ya. Biar mati sekalian sudah. Nggak, Mas. Sakit. Sakit. Udah tinggal ngakuin aja sih. Nah, Gus. Harus gimana? Ayo biar cepat selesai kita panggil Gus. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Wow, panggil Gus Nggak usah aja. dilanjut. Oke. Bongkar Im. Duh. Gus, Gus, komat Gus. bongkar Gus. Ayo, Pak, cepet Gus, Gus monggo ikomah. Apa aku aja yang ikomah ya? coba. Ayo, udah dibongkar. Jangan dilanjutin deh. Jangan ngakuin lagi. Temenin sama kita. Mas, belum kelar. Berarti benar. Berarti di sini benar. Dari sini aja sudah kelihatan bahwa siapa yang bohong dan siapa yang Salah. salah. Dia ketakutan, bahkan sampai kepanasan, kecil-kecil. Itu. Dari sini saja kita sudah lihat kan. Kemana, Rafa? Kapok. Kok kalian biarin? Lah Mau gimana lagi? Sudah terbukti Gus. Sudah terbukti. Siapa yang apa. salah? Iya. Dari sini aja udah kelihatan. Iya, mangkok mana? Lah, kita sia-sia motong. Aku sudah menduga. Kalau kita lanjutkan itu bisa bahaya. Betul. Mangkoknya mana, Wak? Ya bisa bahaya kita lanjutkan. Makanya tak kasih waktu. Yang penting sudah terbukti. Sudah terbukti. Betul. Betul. Berarti memang Netizen itu cerdas kok. Sudah bisa menilai. Meskipun kita nggak bisa membuktikan secara otentik. Iya nggak? Kalau Rafa bisa aja ya. USG lah. Apa itu surat apa itu? Betul, betul. Kehamilan yang katanya. Kalau kita nggak pengalaman di situ masalahnya. Tapi gara-gara itu juga Gus, saya ditolilkan sama sahabat-sahabat. Alah kamu sempat goyah gitu kok kemarin. Ya kan karena siapa yang nggak kaget tuh Gus, tiba-tiba ada USG. Tapi ini PR buat kalian, semua buat kita lah. Ini Rafa mungkin bisa lebih dendam kepada kita. Ya kita siap Gus. Kita harus siap itu semua. Insya Allah dengan bimbingan jenengan, apapun itu resikonya dan apapun ini yang akan kita hadapi, insya Allah kita siap. Yang penting kita solid tim, jangan sampai ada yang pengkhianat. Iya. Iya. Tapi terutama Sujiwo sih Gus, karena sekarang dia lagi sering bermain wanita Gus. Saya takutnya digoda sama Rafa, dia berkhianat Gus. Aku khawatir
Pengkhianatan itu kalau sudah terkena harta, tahta sama perempuan. Nah, Aku kan khawatir. sudah main poin itu. Karena kebanyakan santri-santri kita itu berkhianat karena hal itu. Nggak kuat imannya kalau digoda dengan harta, perempuan. Ya sudah-sudah. Yang penting kita tetap minta petunjuk Allah agar hati kita selalu dibimbing. Amin ya Allah. Karena santri-santri terus diajak sholat tahajud, sholat malam, Gus, Iya, sholat Gus. hajat, Ya, atau taubat. tapi ini kan jam 12 Gus, dibangunkan aja santri-santri. Ya sudah sahabat-sahabat ya. Itu tadi sudah Allah tunjukkan secara isyarah maupun bisyarah. Tadi sudah nyata, sudah jelas, meskipun kita belum bisa membuktikan secara otentik bukti-bukti seperti bukti-bukti yang dibikin oleh Rafa, karena kita nggak pandai dalam hal itu. Tapi kita punya Allah, satu rujukan yang mana Masya Allah. tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat kecuali dari Allah. Itu aja. Sandaran kita cuma Allah aja. Nggak punya apa-apa, kita nggak punya siapa-siapa. Mereka punya duit, kita nggak punya. Mereka punya segalanya, kita nggak punya. Dan kita cuma punya Allah. Sudah cukup sekian ya sahabat-sahabat. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih buatan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan